Wilayah adalah salah satu komponen utama bagi berdirinya suatu negara. Tanpa adanya wilayah, penduduk tak akan punya tempat untuk tinggal. Pemerintahan tak akan bisa berlangsung tanpa wilayah dan penduduk. Negara tidak akan bisa berdiri tanpa pemerintahan. Oleh karenanya, hari ini kita bisa melihat berbagai contoh bagaimana konflik antar negara yang berawal dari masalah perebutan wilayah. Hal ini membuktikan betapa pentingnya keberadaan wilayah bagi suatu negara. Namun bagaimana bila yang mengambil wilayah negara bukanlah negara lain, tetapi alam? Seperti yang kita ketahui, pemanasan global selalu menjadi pembicaraan hangat bagi semua kalangan. Bagaimana suhu bumi terus memanas dan membuat es-es di kutub mencair, sehingga ketinggian air laut terus naik. Pembicaraan klasik. Tetapi, apakah kita telah sadar bahaya yang bisa timbul jika hal ini terus terjadi? Hingga hari ini, penduduk negara-negara di Kepulauan Pasifik, Tuvalu, Nauru, dan lainnya telah melihat sendiri bagaimana air laut terus naik ke daratan tempat tinggal mereka. Dan mereka yakin bahwa satu hari jika hal ini terus terjadi, tempat yang mereka anggap sebagai rumah akan hilang dari muka bumi. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan karakter wilayah kepulauan yang bisa dikatakan serupa, apakah kita harus khawatir? Padahal jika kita lihat, 5 pulau utama kita, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua, masuk ke dalam jajaran 20 pulau terbesar di dunia. Apakah kita harus khawatir? Jawabannya adalah, ya, kita harus khawatir. Karena pemanasan global tak hanya melulu soal melelehnya es kutub. Perubahan iklim secara ekstrim juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat global. Di Indonesia sendiri, pada musim hujan tahun 2021, hampir setiap hari kita disuguhi berita banjir di berbagai wilayah Nusantara. Ada yang beberapa berupa genangan, ada beberapa membawa material longsor dan menjadi banjir bandang, ada yang datang dari lautan, dan ada yang datang bersama hujan badai, yang dalam tempo singkat membuat kerusakan di berbagai penjuru Nusantara. Apakah kita akan menyalahkan alam tentang semua ini? Sadarkah kita sebagai manusia yang telah merubah keseimbangan alam? Penggundulan hutan, emisi gas, dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang kita lakukan terhadap alam kita. Dan hari ini, ketika alam tak lagi bersahabat dengan kita, ketahuilah, jika alam bisa menyerang, tak ada daya upaya manusia untuk melawan. Jika berbicara tentang kerusakan, manusia juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki sesuatu. Dalam hal ini, pada 31 Oktober hingga 14 November tahun 2021, Persatuan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia. 192 negara hadir dalam pertemuannya, lebih kita kenal sebagai COP26. Indonesia secara khusus memberikan komitmen bahwa akan segera mengkaji pengembangan energi bersih dan terbarukan, dan juga mengurangi laju deforestasi di hutan-hutan Indonesia. Kita pegang janji dan komitmen ini. Kita kawal implementasinya. Jangan biarkan keamanan negara terhadap bahaya lingkungan tersisihkan oleh agenda politik dan kepentingan segelintir pihak. Dan sadarilah bahwa lingkungan akan memberikan balik apa yang kita berikan kepada lingkungan. Hari ini, lingkungan memberikan kita getah pahit, bencana, sebagai buah dari ulah dan perbuatan kita. Masalah lingkungan hari ini
adalah masalah hidup dan mati. Sebagai bangsa Indonesia, dengan segala hikayat dan cerita perjuangan kemerdekaannya, coba bayangkan, bila pada 2045, 100 tahun bumi pertiwi merdeka, wajah Indonesia hilang dari peta dunia, ditelan oleh murka samudra.